Kita lihat dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-49. Firman Tuhan sangat panjang. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-49. Ya, bolehlah kita bangkit berdiri untuk kita menghormati pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama, dan kita mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini ayat yang 33. Dan Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu hari lalu ketika mengikuti seluruhnya itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak datang di kerumunan itu untuk menonton itu, membiarkan apa yang terjadi itu, pulang mereka sambil membunuh diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini adalah peristiwa di mana Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara, kisah kematian Yesus Kristus ini menjadi berita penting bagi seluruh dunia. Amin. Dan banyak para orang-orang pintar meneliti, bahkan menyelidiki apakah benar Yesus itu mati. Saudara-saudaraku, dan ada juga sekelompok orang tidak mempercayai bahwa Yesus itu mati. Ya,
banyak orang mempercayai bahwa Yesus kalau dia Allah, dia tidak mungkin mati. Nah, ini menjadi sebuah pertentangan saudaraku sampai hari ini. Bahkan pada waktu penyaliban Yesus Kristus pun, saudara-saudaraku, pertentangan ini dikemukakan ya kepada Yesus. Jika engkau adalah Mesias, selamatkanlah dirimu bersama-sama dengan kami. Haleluya. Nah, saudara-saudara, dan sampai hari ini permasalahan ini, saudara-saudaraku, terus terjadi. Saudara, banyak orang mengatakan kalau dia benar Allah, kalau Yesus itu benar Allah, kan Yesus itu kalau Allah, dia adalah Maha Kuasa. Amin. Kita percaya kenal itu bahwa Yesus itu Maha Kuasa. Kalau dia Maha Kuasa, maka dia juga bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tidak harus mati. Kalau dia mati, maka ini menjadi sebuah masalah. Seharusnya kalau Yesus itu adalah Allah, dia akan memilih cara yang lain untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia yang berdosa ini percaya bahwa dia adalah Tuhan. Ya, supaya manusia itu bisa percaya bahwa dia adalah Tuhan, maka seharusnya Yesus itu menyelamatkan manusia secara ajaib. Dia akan mempergunakan segala kuasanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kenapa Yesus harus mati? Amin. Amin. Saudara, coba kita melihat, saudara-saudaraku, dalil-dalil daripada firman Tuhan yang mengatakan, saudara-saudaraku, hal ini. Kita lihat, saudara-saudara, dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17. Coba Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, Kejadian bisa. Oke, kita lihat firman Tuhan. Mulai dari ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Haleluya. Kita baca, kita ulang sekali lagi. Saya bacakan dan kita perhatikan ayat yang ke-16 dalam kitab Kejadian pasal yang kedua dan ayat yang ke-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Haleluya. Ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati.
Haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku, ini peristiwa di Taman Eden ini adalah harga dirinya Allah. Inilah harga dirinya Allah. Amin. Amin. Saudara, apa harga dirinya Tuhan, saudara-saudara, dalam firman ini? Tuhan katakan sebuah perintah kepada Adam, kepada Hawa, semua boleh kamu makan buah pohon yang ada di taman ini dengan bebas. Kamu makan 2 kilo pun boleh, kamu makan 3 kilo pun boleh, kamu makan buah pohon apel boleh, kamu makan buah pohon anggur boleh, kamu makan buah pohon nangka boleh. Semua boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan, atau kamu rada sekalipun jangan. Haleluya. Sebab sekali kamu memakannya, engkau akan mati. Pastilah engkau akan mati. Haleluya. Tuhan katakan, saudara-saudara, pastilah engkau mati. Saudara-saudara, Tuhan sedang bermain-main dalam firman-Nya, dalam perintahnya? Tidak. Tuhan sedang, saudara-saudaraku, menaruh harga dirinya, integritasnya dalam firman-Nya, saudara-saudara yang diberkati. Bukankah Tuhan juga mengajar kepada kita, saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kalau kamu katakan iya, katakanlah iya, kalau tidak, katakan tidak. Itu kata Tuhan. Tuhan itu artinya mengajar juga gereja, orang-orang percaya itu memiliki harga diri. Amin. Kalau iya, katakan iya, kalau tidak, katakan tidak. Jangan seperti orang Batak bilang, si bulung mau. Ini berbahaya, si bulung mau tuh, gitu kan? Si dua rupa, ya kan? Dia tidak ada pendirian, tidak ada, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, integritasnya. Saudara-saudara yang diberkati itu, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berbahaya. Ya, kemana arah angin, ke situ dia. Ke utara arah angin, ke situ dia. Orang Batak bilang semeoner, ya kan? Ke situ arah angin, ke situ dia. Ke selatan arah angin, ke situ arahnya. Kalau dia ada di orang baik, dia orang baik. Kalau dia ada di orang jahat, dia orang jahat. Nah ini tidak memiliki pendirian, tidak memiliki integritas, tidak memiliki seluruh harga diri. Nah, gereja Tuhan harus memiliki harga diri, sama seperti Tuhan itu. Haleluya. Tuhan katakan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, Tuhan katakan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan katakan dengan sungguh-sungguh, kalau kamu makan, pasti kamu mati. Amin. Pasti kamu mati. Tuhan sedang menaruh, saudara-saudaraku, konsistensi daripada pribadinya, daripada firman-Nya itu, saudara-saudaraku, atau daripada dirinya itu pada firman-Nya. Apa yang dikatakan Tuhan itu harus dilakukan oleh Tuhan. Amin. Apa yang dikatakan Tuhan itu harus dilakukan oleh Tuhan. Apa yang sudah dikeluarkan Tuhan dari mulutnya harus terlaksana. Itulah yang terlaksana. Kalau Tuhan katakan kamu makan ini buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, pasti kamu mati. Amin. Kalau manusia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, pasti mati.
pasti mati. Kalau Tuhan katakan pasti mati, maka pasti akan mati. Haleluya. Haleluya. Ya. Kalau sudah Tuhan katakan kamu pasti mati, pasti mati. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus katakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, itu benar. Amin. Di luar Yesus kita binasa, itu benar. Benar. Kalau sudah di luar Yesus pasti akan binasa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mengatakan kalau kamu melanggar hukum yang telah diberikan oleh Tuhan ini, kalau kamu melanggar perintah Tuhan, artinya kalau kamu berdosa, kamu pasti mati. Haleluya. Saudaraku, Adam dan Hawa tidak taat. Tidak taat. Saudara-saudaraku, Tuhan sudah katakan kepada Adam, ya Adam, Hawa. Saya percaya kepada si Hawa juga Tuhan kasih tahu itu. Ya kan? Semua ini boleh kamu makan. Kasih kau makan. Tapi jangan tentang pohon pengetahuan yang baik dengan jalan kiri. Kalau kamu makan, pasti kamu mati. Haleluya. Pasti kamu mati. Saudara-saudara, Adam tidak tahu. Maka saudara-saudaraku, kita belajar kepada firman Tuhan. Orang yang percaya, orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Saudara-saudara, tandanya yang pertama, saudara-saudaraku, dia harus taat. Amin. Harus taat. Taat kepada siapa? Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada Tuhan. Taat kepada otoritas. Kalau tidak taat, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, masih dipertanyakan, saudara-saudara. Ya, karena sebetulnya tidak ada alasan bagi orang percaya yang sudah terima Yesus, yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, untuk tidak taat. Kalau tidak taat, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita periksa kembali. Haleluya. Ya, orang yang sudah terima Yesus, orang yang sudah menerima firman dalam hidupnya, sudah menyadari bahwa hidupnya ini adalah karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku, seharusnya langkah pertama yang harus dilakukannya akan terlihat dalam dirinya ketaatan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Yesus mengajar kepada murid-muridnya, kalau kamu mengasihi aku, kamu harus melakukan seluruh firman-Ku. Kamu harus melakukan seluruh perintah. Haleluya. Saya sudah berulang kali sampaikan saudara-saudara, keselamatan kita memang anugerah. Itu tidak bisa ditawar-menawar. Itu tidak bisa diubah oleh apapun. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kerajinan kita beribadah untuk kita selamat masuk surga. Bukan. Tetapi saudara-saudara harus tahu, orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, akan terlihat dari hidupnya. Amin. Akan terlihat dari hidupnya. Dia harus taat beribadah. Yang harusnya saudaraku, sebelum dia tahu bahwa Yesus itu Juru Selamatnya, dia beribadah sekali seminggu, saudara. Kalau sudah menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, keselamatan yang diberikan Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dia akan setiap saat, setiap waktu beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba perhatikan
Tetangga kita, saudara-saudara, 5 kali dalam sehari diundang. Ya, 5 kali dalam sehari. Gereja Tuhan harusnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan bukan 5 kali dalam sehari, tetapi saudara setiap saat. Amin. Ini jadi terbalik, sekali 5 hari. Haleluya. Haleluya. Sekali seminggu, sekali 7 hari. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mengatakan, saudara, kalau kamu makan, kamu harus mati. Tidak ada cara lain, tidak ada penghukuman yang lain yang Tuhan katakan, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan mengatakan kamu harus mati. Manusia yang berdosa harus mati. Siapa yang berdosa harus mati, pasti akan mati. Saudara, dan itu terus-menerus terjadi, saudaraku, kepada keturunan Adam dan Hawa. Manusia yang dilahirkan Adam, manusia yang dilahirkan generasi berikutnya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu tetap ada di bawah hukuman kematian. Saudaraku, kita tahu saudara-saudara, dosa ini lebih cepat perkembangbiakannya daripada saudara-saudaraku makhluk hidup yang lain. Dia cepat berkembang biak. Dosa akan melahirkan dosa. Kalau kita mencuri, saudara-saudara, kita akan melahirkan dosa berikutnya. Bisa berbohong, ya, bisa beranu-anu yang lain-lain, saudara. Maka dosa itu begitu cepat melahirkan dosa. Saudara, dalam satu hari kita bisa melakukan atau melahirkan dosa-dosa yang lain. Saudaraku, dan manusia terus melahirkan dosanya. Dosa di mana-mana pun dosa. Tangan bisa berdosa, mulut bisa berdosa, mata pun bisa berdosa, hati bisa berdosa, pikiran bisa berdosa, saudara-saudara. Dan firman Tuhan katakan, tidak ada jalan lain. Siapa yang berdosa pastilah akan mati. Haleluya. Taman Eden mengatakan, saudara-saudaraku, kepada Adam dan Hawa, perintah di Taman Eden itulah, saudaraku, adalah harga dirinya Tuhan. Walaupun begitu besar kasihnya kepada saya, kepada saudara manusia yang diciptakan oleh Tuhan ini, tetapi saudara, tentang integritasnya Tuhan, tentang perkataannya Tuhan, Tuhan tidak mungkin mengubah. Tuhan tidak bisa mengubahnya dengan semaunya Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, kalau kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, kamu harus mati. Haleluya. Saudara-saudaraku, manusia terus di bawah hukuman kematian. Tetapi saudaraku, dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan memberitakan, saudaraku, ada keselamatan. Keselamatan dari keturunan Adam dan Hawa itu. Akan ada seorang yang akan lahir, yang akan menjadi penyelamat, yang akan menjadi juru selamat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan itulah yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Saudara-saudara itu yang diberkati oleh Tuhan. Para nabi besar, nabi-nabi kecil melihat, saudara-saudaraku, bahwa juru selamat akan yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan datang. Dan keselamatan itu dikatakan firman Tuhan, saudara-saudaraku, hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah di kolong langit ini selain daripada nama itu. Hanya di dalam nama Yesus manusia yang berdosa itu diselamatkan, manusia yang berdosa itu diampuni. Kenapa, saudara-saudaraku? Yesuslah yang menggantikan kita, saudara-saudaraku, menjadi atau menerima hukuman Allah itu. Dia mati di kayu salib. Amin.
Haleluya. Saudara-saudaraku, dalam kitab Roma pasal yang kelima, coba kita lihat dulu Roma pasal yang kelima. Coba dibantu saya untuk membacakannya. Ayat yang pertama, Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke 11. Coba si Roma dulu membacakannya, karena ini si Roma ya. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ke 11. Ayat pertama sampai 11. Sebab itu kita yang dibenarkan dalam iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan keturunan, dan keturunan menimbulkan tahuji, dan tahuji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah menjadi musuhnya Allah. Manusia yang berdosa ini sudah menjadi musuh Allah. Dan tidak ada saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan yang bisa menyelamatkan atau mendamaikan kita dengan Allah. Saudara-saudara, walaupun kita banyak melakukan, saudara-saudaraku, ritual-ritual keagamaan kita, saudara-saudaraku, untuk mendamaikan kita dengan Allah, saudara-saudaraku, tidak bisa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan hasilnya tidak ada. Apapun yang dibuat oleh manusia untuk berdamai dengan Allah, dengan jalannya manusia itu, saudaraku, tidak bisa. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena harga dirinya Allah tetap Allah Tuhan. Semua yang berdosa pasti akan mati. Amin. Saudara-saudaraku, jika tidak ada saudara yang menggantikan manusia ini, manusia yang berdosa ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk menanggung hukuman itu, untuk menggantikan manusia yang berdosa ini, saudara-saudara, tidak akan mungkin. Maka Yesuslah, saudara-saudaraku, menjadi juru damai antara manusia dengan Allah. Yesuslah yang datang ke dalam dunia ini sebagai manusia untuk menghadirkan Allah di tengah-tengah manusia dan membawa manusia kepada Allah. Dialah yang menjadi jembatan, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menghubungkan Allah yang kudus itu dengan manusia yang berdosa ini, sehingga firman Tuhan ini katakan, saudara-saudara, ayat yang pertama dalam Roma tadi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ayat yang ke-8 dikatakan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa dikatakan ayat yang ke-8 firman Tuhan ini? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Jadi Yesuslah saudara-saudara yang menjadi pendamaian antara manusia dengan Allah. Saudara-saudara kami berkata, Yesuslah yang mati di kayu salib. Yesuslah yang menanggung semua hukuman itu, supaya manusia yang berdosa ini boleh berdamai kepada Allah. Dan oleh kematian Kristus, saudara-saudaraku, tirai pemisah telah terbelah dua. Yang memisahkan bukan hanya laki-laki dan perempuan di bait suci, saudara-saudara, tetapi yang memisahkan antara Allah dan manusia telah diselesaikan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Tabir itu telah terrobek, telah terbelah dua, saudara-saudara. Allah oleh karena kasih-Nya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, telah menerima manusia yang berdosa ini, supaya manusia yang berdosa ini memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 dikatakan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku, kata Tuhan. Haleluya. Ingat saudara-saudara, tadi kita belajar di dalam kitab Kejadian itu, kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 17 itu dikatakan firman Tuhan apa? Kalau kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, kamu pasti mati. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, percaya kepada Yesus yang telah berkorban untukmu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, yang menggantikan saya dan saudara di kayu salib. Tuhan katakan Yohanes 10 ayat yang ke-28 itu, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Hidup yang kekal itu adalah surga. Saudara-saudara, itu terlaksana. Dan kalau Tuhan katakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28, siapa yang menerima Yesus, Tuhan akan memberikan dia hidup yang kekal. Dan Tuhan katakan pasti tidak akan binasa. Haleluya. Haleluya. Terlaksana Bapak Ibu, saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus pasti tidak akan binasa. Amin. Senang Bapak Ibu? Senang Bapak Ibu? Punya Yesus senang Bapak Ibu? Yesuslah jaminan keselamatan kita. Dialah yang mengasuransikan jiwamu. Dialah yang sudah membayar premi jiwamu. Dialah yang sudah membayar asuransi jiwamu. Dengan apa, saudara-saudaraku? Dengan darahnya yang mahal, dia bayar lunas. Kalau di dunia ini kita punya asuransi, setiap bulan kita bayar, setiap bulan kita bayar preminya. Kalau kita punya BPJS Kesehatan Mandiri, kita harus bayar setiap bulan kita harus bayar. Berulang-ulang kita bayar terus. Itu hanya untuk kesehatan jasmani. Tetapi Yesus, dia adalah asuransi keselamatan jiwa kita. Haleluya. Dia bayar sekali untuk selama-lamanya. Amin. Dia bayar sekali untuk selama-lamanya. Dia sudah lunas bayar. Itu sebabnya Tuhan katakan, saudara-saudara yang berkati, muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Amin.
muliakan, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Kita memperingati, melihat kembali, mengingat kembali betapa besarnya kasihnya bagi kita, saudara yang diberkati. Dosa kita yang banyak itu telah diselesaikan oleh Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada cara lain yang ada di dalam dunia ini, saudara-saudaraku, yang berkenan di hadapan Allah untuk menyelesaikan setiap dosa dan pelanggaran kita selain, saudara-saudaraku, pengorbanan Yesus Kristus. Saudara, itulah sebabnya Yesus harus mati di kayu salib, karena Tuhan sudah berfirman, sekali kamu makan buah ini, pastilah kamu mati. Dan itulah yang terlaksana, saudara. Dan tidak ada cara yang lain, harus mati dan harus mati. Kematianlah yang membayar semua pelanggaran-pelanggaran kita. Saudaraku, mari renungkan firman Tuhan pada saat ini. Yesus sudah membayar kita dengan lunas, dengan harga darahnya sendiri. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan. Haleluya. Mari buka hati, renungkan perjalanan Kristus di kayu salib sampai dia mati. Itu oleh karena kasih-Nya. Haleluya. Seundang Bapak Ibu dan Ibu Gembala, mari kita membantu perjamuan kudus ini. Haleluya.